Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang matkul Engineering Logic, di mana saya akan membahas dua materi, yaitu aljabar boolean dan graf berbobot, algoritma Dijkstra, dan juga algoritma TKD atau algoritma hapus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Taufikur Rahmadi dengan NPM 2202310011, kelas Informatika A, dengan dosen pengampu Ibu Aminatus Suhra. Lanjut saja ke materinya. Materi yang pertama yaitu aljabar boolean. Apa itu aljabar boolean? Aljabar boolean diperkenalkan pada abad 19 oleh George Boole sebagai suatu sistem untuk menganalisis secara matematis mengenai logika. Jadi si George Boole ini pada abad 19 membuat suatu sistem yang mana ditujukan untuk menganalisis secara matematis mengenai logika. Boolean adalah suatu tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu true atau false, benar atau salah. Jadi Boolean hanya mempunyai satu tipe data yang memuat dua nilai, yaitu true atau false. Jadi salah satunya akan bernilai true atau bernilai false. Operasi-operasi dasar pada aljabar boolean. Operasi-operasi penting yang dilakukan dalam aljabar boolean antara lain: yang pertama itu konjungsi, kemudian disjungsi, kemudian juga negasi. Yang pertama, konjungsi. Konjungsi dalam aljabar boolean adalah operasi biner yang menghasilkan nilai true apabila kedua operan bernilai true. Operasi ini dalam gerbang logika adalah operasi gerbang AND. Jadi, output yang akan dihasilkan oleh dua variabel akan bernilai true apabila keduanya bernilai true. Jika salah satunya bernilai false, maka tidak akan menghasilkan output bernilai true. Sedangkan dalam matematika dasar, konjungsi ini disebut sebagai operasi perkalian, dan dalam teori himpunan dan statistika disimbolkan dengan tanda A tanpa garis tengah. Ini merupakan gambar atau simbol dari gerbang logika AND. Contoh konjungsi yaitu ada dua variabel A dan juga B, yang mana A memuat nilai 1001, B memuat nilai 1010. Sehingga jika dikonjungsi A konjungsi B, maka sama dengan A dikalikan B. Yang mana artinya jika A dan B bernilai 1, maka output yang dihasilkan adalah 1. Contohnya seperti ini. 1 kalikan 1, maka hasilnya 1. Sedangkan yang lain mempunyai nilai 0. Sehingga tidak memungkinkan untuk menghasilkan nilai 1. Yang kedua yaitu disjungsi. Disjungsi dalam aljabar boolean adalah operasi biner yang menghasilkan nilai true bila salah satunya bernilai true dan kedua operan bernilai true. Operasi ini dalam gerbang logika adalah operasi gerbang OR. Jadi, apabila ada dua variabel yang salah satunya bernilai true, maka output yang dihasilkan akan bernilai true jika disjungsi. Atau kedua operan tersebut bernilai true, maka output yang dihasilkan juga akan bernilai true. Nah, ini merupakan simbol dari gerbang logika OR. Sedangkan dalam matematika dasar disebut sebagai operasi pertambahan. Dalam teori himpunan dan statistika disimbolkan dengan tanda V. Contohnya, ada dua variabel dengan nilai A 1001, B mempunyai nilai 1010. Sehingga jika A disjungsi dengan B, maka nilainya adalah 1011. Yang mana artinya apabila ada salah satu yang bernilai 1, maka output yang dihasilkan adalah 1. Negasi. Negasi adalah operasi biner yang menghasilkan nilai true apabila operan bernilai false, dan begitu juga sebaliknya. Operasi ini dalam gerbang logika adalah operasi gerbang NOT, sedangkan dalam teori himpunan dan statistika disimbolkan dengan notasi garis atas variabel. Ini merupakan simbol dari negasi atau gerbang NOT, gerbang logika NOT. Maksud negasi adalah
Apabila salah satu bernilai true, maka output yang dihasilkan adalah false. Atau sebaliknya, jika bernilai false, maka outputnya akan bernilai true. Contohnya yaitu A bernilai 1, 0, 0, 1. Jika dinegasikan, maka akan mempunyai nilai kebalikan dari A, yaitu 0, 1, 1, 0. Hal yang harus diperhatikan dalam aljabar boolean yaitu tidak ada pecahan, desimal, bilangan negatif, bilangan akar, dan sebagainya. Jadi tidak boleh menggunakan pecahan, bilangan desimal, bilangan negatif, bilangan akar, dan sebagainya dalam aljabar boolean. Operasi dasar yang digunakan dalam aljabar boolean yaitu penjumlahan logika atau OR dengan simbol operasi plus atau tambah, perkalian logika atau AND dengan simbol operasi tanda titik atau tanpa tanda sama sekali. Yang ketiga yaitu komplementasi atau NOT atau juga inverse dengan simbol operasi garis atas di atas variabel. Hukum-hukum aljabar boolean. Yang pertama yaitu A plus B sama dengan B plus A atau bersifat komutatif OR. Nomor 2 yaitu A kalikan B sama dengan B kalikan A, komutatif AND. Yang nomor 3, A plus dalam kurung B plus C sama dengan A dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus B plus C atau bersifat asosiatif OR. Yang keempat, A dalam kurung BC sama dengan A dalam kurung AB C atau sama dengan A B C atau A kalikan B atau kalikan C. Nomor 5 yaitu A dalam kurung B plus C sama dengan AB plus AC atau bersifat distributif OR. Yang keenam, dalam kurung A plus B dalam kurung C plus D sama dengan AC plus BC plus AD plus BD, yaitu bersifat distributif N. Yang ketujuh, A plus AB sama dengan A, bersifat absorptif. Yang kedelapan, A plus AB sama dengan A plus B, bersifat absorptif juga. Kemudian melanjut pada soal pertama. Soal pertama itu tunjukkan apakah AB plus BC plus BC sama dengan B dalam kurung A plus C menggunakan tabel kebenaran. Jadi yang pertama yaitu A mempunyai nilai 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Sedangkan B 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Dan C 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Sehingga AB yaitu 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Yang mana AB ini dihasilkan dari perkalian antara A dan juga B. Seperti yang sudah tadi dibahas, apabila salah satu variabel mempunyai nilai true, maka variabel yang lain juga bernilai true, maka output yang dihasilkan juga true atau 1. Sama halnya dengan ini. Sedangkan apabila salah satu bernilai false atau 0, maka output yang dihasilkan juga akan bernilai 0. Lanjut pada BC. BC bernilai 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. AB plus BC sama dengan 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Dari mana hasil AB plus BC ini? Yaitu dari AB yang ini ditambahkan dengan BC. Nah, dengan sifat yang sudah tadi dibahas, yaitu apabila ditambahkan, jika salah satu atau keduanya bernilai true, maka outputnya akan bernilai true atau 1. Nah, sedangkan di sini ada yang bernilai false, maka jika bernilai false semua, maka outputnya akan bernilai false juga. Kemudian AB plus BC plus BC artinya yaitu AB plus BC ditambahkan dengan BC. Nah, di sini sama dengan penjumlahan yang tadi. Jika keduanya bernilai true, maka output yang dihasilkan akan true. Atau salah satu bernilai true, maka output yang akan dihasilkan bernilai true. Sedangkan jika semuanya bernilai false, maka output yang dihasilkan akan bernilai false. Kemudian yaitu A plus C. A plus C merupakan hasil dari penjumlahan dari variabel A dengan variabel C dengan nilai
bernilai 1111111. Kemudian pada B dalam kurung A plus C, yang mana hasil ini merupakan perkalian dari B dan A plus C, maka yang dihasilkan adalah 11001000. Jika keduanya dibandingkan, maka hasilnya adalah sesuai. Jadi B plus BC plus BC sama dengan B dalam kurung A plus C. Kemudian soal kedua, tunjukkan apakah A plus dalam kurung B kalikan C sama dengan dalam kurung A plus B kalikan dalam kurung A plus B menggunakan tabel kebenaran. Penyelesaiannya yaitu sama halnya dengan yang tadi. A di sini mempunyai nilai 000001111, sedangkan B 00110011 dan C 01010101. BC dihasilkan dari perkalian B dan juga C sehingga nilainya 000100001. Kenapa hanya dua yang bernilai 1? Karena pada B dan juga C di salah satunya bernilai 0, sehingga jika dikalikan akan menghasilkan nilai 0. A plus dalam kurung B kalikan C akan menghasilkan 0001111. Kenapa di sini mendapatkan 1 sebanyak 5 kali? Karena di A di sini mempunyai 1 sebanyak 4 dan BC mempunyai 1 sebanyak 1, sehingga jika dijumlahkan maka akan menghasilkan 1 sebanyak 5 kali. Kemudian A plus B, yaitu penjumlahan dari A dan juga B yang bernilai 00111111. A plus C sama dengan 0101111. Kemudian dalam kurung A plus B dikalikan A plus C merupakan hasil dari A plus B dikalikan dengan A plus C, sehingga nilai yang dihasilkan adalah 000111111. Karena di sini bernilai 0, maka A plus B kalikan A plus C di sini juga akan bernilai 0. Sehingga menurut tabel di atas, maka A plus dalam kurung B kalikan C sama dengan A plus B dalam kurung A plus B kalikan dalam kurung A plus B. Jadi keduanya sesuai. Oke, lanjut ke materi yang kedua, yaitu graf berbobot, algoritma Dijkstra, dan juga algoritma TKD atau algoritma Fuchs. Nah, apa itu graf? Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Sejarah graf. Masalah jembatan Konsberg tahun 1736. Graf mempresentasikan jembatan Konsberg. Simpul vertex menyatakan daratan sisi atau edge menyatakan jembatan. Bisakah melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Hal tersebut tidak bisa. Dalam graf mempunyai dua elemen, yaitu vertex dan juga edge, yang mana vertex ini himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, dan edge himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul. Contoh dari graf berbobot. Di bawah ini di gambar ini merupakan contoh dari graf berbobot, yang mana setiap sisinya diberi sebuah bobot, sehingga disebut dengan graf berbobot. Lintasan terpendek atau shortcut. Graf berbobot atau Wigner graf. Lintasan terpendek, lintasan yang memiliki total bobot minimum. Pada slide sebelumnya, di sini ada 6, 9, dan 7, yang mana lintasan terpendek dari A ke G maka akan melalui AB daripada AD. Contoh pengaplikasiannya itu menentukan jarak terpendek
atau waktu tempuh tersingkat atau ongkos termurah antara dua buah kota. Menentukan waktu tersingkat pengiriman pesan antar dua buah terminal pada jaringan komputer. Jadi graf ini digunakan untuk mempermudah dalam menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh atau waktu singkat termurah untuk menempuh suatu tujuan. Algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah prosedur iteratif yang mencari lintasan terpendek antara A dan Z dalam graf dengan pembobot. Algoritma Dijkstra ini merupakan penghitungan lanjutan dari graf pembobot. Prosesnya dengan cara mencari panjang lintasan terpendek dari sebuah simpul pendahulu dan menambahkan simpul-simpul tersebut ke set simpul S. Algoritma berhenti setelah mencapai simpul Z. Contoh algoritma Dijkstra dari A ke Z, sehingga akan diperoleh lintasan terpendek yaitu A. Ini lintasan terpendeknya ke B jika dibandingkan dengan A ke C atau A ke O, sehingga akan diperoleh sebagai berikut. Nah, mulai dari simpul A, maka akan dilingkari sebagai simpul awal. Kemudian tentukan jalur dengan bobot terpendek yang menghubungkan A dengan simpul yang lain, yaitu dengan simpul B dengan bobot 2, sedangkan A ke C mempunyai bobot 4 dan A ke O mempunyai bobot 6. Kemudian lingkari simpul B. Nah, setelah melingkari simpul B, kemudian tentukan jalur dengan bobot terpendek yang menghubungkan B dengan simpul yang lain. Di sini simpul B dengan jalur terpendek akan terhubung dengan simpul R yang mana mempunyai bobot 4, sedangkan simpul B ke Z mempunyai bobot 2, sehingga jalur yang dipilih adalah simpul R. Berikutnya yaitu lingkari simpul R dan tentukan jalur dengan bobot terpendek yang menghubungkan R dengan simpul yang lain atau R dengan simpul Z. Nah, karena di sini tidak ada jalan lain, sehingga jalan satu-satunya adalah R menuju Z itu sendiri dengan bobot 2. Nah, sehingga di simpul Z nanti juga akan dilingkari. Jadi lintasan terpendek dari A ke Z adalah A ke B ke Z dengan bobot 2 tambah 4 tambah 2, yaitu sebanyak 8. Kemudian algoritma TKD atau algoritma hapus. Algoritma TKD atau algoritma hapus merupakan salah satu algoritma atau cara untuk memperoleh jalur terpendek dari sebuah graf berbobot. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menggunakan algoritma hapus adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tentukan simpul awal. Jadi kita harus menentukan simpul mana yang menjadi simpul awal. Kemudian hapus sisi-sisi dengan bobot paling tinggi dengan syarat jika sisi-sisi ini dihapus, graf awal tidak terbagi menjadi dua bagian atau lebih, sehingga graf tidak terpisah. Kemudian proses penghapusan sisi selesai setelah tidak ada lagi sisi yang dapat dihapus. Nah, dari graf yang tadi, maka jika dilakukan algoritma hapus atau algoritma TKD, maka akan dihasilkan sebagai berikut. Jadi, bobot yang mempunyai nilai banyak akan dihapus, sehingga akan menyisakan A, B, F, dan Z dengan bobot 2, 4, dan 2. Dengan jumlah bobot yaitu 8. Langsung saja ke soal. Yang pertama itu tentukan lintasan terpendek dari Sumenep ke Bangkalan. Yang kedua, setelah menentukan jarak terpendek, buatlah algoritma Dijkstranya. Yang ketiga, buatlah algoritma TKD dari algoritma Dijkstra yang di atas pada peta berikut ini. Nah, pada peta ini saya menggunakan peta Pulau Madura, yang mana pada kasus kali ini yaitu rute Sumenep menuju Bangkalan. Dengan peta ini saya sudah berubah menjadi graf. Nah, penyelesaian pada soal pertama yaitu tentukan lintasan terpendek dari Sumenep ke Bangkalan. Nah, lintasan dimulai dari Sumenep, maka akan dilingkari Sumenep itu. Kemudian cari rute terdekat, yaitu Amunten. Kenapa Amunten?
karena jika memilih Bluetooth maka nilainya akan 35, sehingga akan lebih tinggi daripada Ambutan. Dan jika akan memilih batang-batang juga sama, mempunyai nilai 28. Jadi kita akan memilih Ambutan. Kemudian lingkari Ambutan. Setelah melingkari Ambutan, cari rute terdekat, yaitu rute Ketapang. Kenapa memilih Ketapang? Karena jika memilih batang-batang, grafnya akan terus berputar di area-area sana saja. Jadi jalan satu-satunya hanya memilih Ketapang. Walaupun nilai Ketapang ini akan lebih jauh daripada batang-batang. Setelah sampai di Ketapang, kita akan lingkari Ketapang. Kemudian cari rute terdekat. Nah, rute terdekat ini yaitu Kalampis, yang mana mempunyai nilai 48, sedangkan Gulu-Gulu mempunyai nilai 53. Kemudian kita lingkari Kalampis dan cari rute terdekat. Nah, karena di sini rute terdekatnya adalah tujuan kita, yaitu Bangkalan dengan nilai 21 daripada Pakaan Gajah yang mempunyai nilai 23, sehingga akan dilingkari Bangkalan itu sendiri. Kemudian rute telah sampai di tujuan. Jadi rute terdekat dari Sumeneb ke Bangkalan yaitu Sumeneb, Ambutan, Ketapang, Kalampis, Bangkalan. Soal nomor 2 itu kita menentukan algoritma Dijkstranya. Nah, setelah menentukan jarak terpendek, maka kita akan buat algoritma Dijkstranya dengan menjumlahkan nilai-nilai yang sudah ada pada peta tersebut, yaitu 26 ditambah 52 ditambah 48 ditambah 21, sehingga menghasilkan nilai 147. Jadi rute terdekat antara Sumeneb Bangkalan akan melewati Sumeneb, Ambutan, Ketapang, Kalampis, dan Bangkalan dengan nilai 26 tambah 52 tambah 48 dan ditambah 21, sehingga nilainya 147. Kemudian pada algoritma Dijkstra semua komponen-komponen yang digunakan tadi dihapus sehingga menyisakan Sumeneb, Ambutan, Ketapang, Kalampis, dan juga Bangkalan. Pada penyelesaian nomor 3 yaitu algoritma TKD atau algoritma hapus. Setelah melihat atau menentukan algoritma Dijkstra, gampang saja kita hanya menghapus bagian-bagian yang tidak dibutuhkan ketika kita akan menyelesaikan algoritma TKD atau algoritma hapus, sehingga akan dihasilkan gambar seperti ini. Jadi rute terdekat Sumeneb ke Bangkalan akan melewati Sumeneb, Ambutan, Ketapang, Kalampis, dan juga Bangkalan dengan nilai 26 ditambah 52 ditambah 48 ditambah 21, sehingga akan menghasilkan 147. Jadi algoritma TKD Sumeneb ke Bangkalan seperti pada gambar di atas. Nah, ini merupakan algoritma TKD atau algoritma hapus dari Sumeneb menuju Bangkalan. Nah, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.